Assalamualaikum Pak Bambang. Ini Pak, saya mau minta waktunya sebentar ya Pak ya. Mohon izin ya Pak, mau melakukan wawancara. Ya, Bapak bersedia Pak? Ya, terima kasih Pak. Jadi saya kan sedang mengikuti pendidikan kultura. Nah, wawancara ini termasuk salah satu tugas dari kultura. Baik, kalau Bapak bersedia, saya mulai saja ya Pak ya. Pertanyaannya ya Pak ya. Yang pertama Pak, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Menurut saya, sebagai seorang pemimpin di sebuah instansi pendidikan, pasti akan beragam kasus ya yang akan dihadapi. Baik itu kasus yang keduanya benar, tetapi saling bertentangan, yang dikenal sebagai dilema etika, ataupun kasus yang salah satunya benar dan yang lainnya salah. Yeah. Kedua kasus tersebut harus dapat diidentifikasi dengan benar agar tidak ada kesalahan dalam pengambilan keputusan. Yaitu caranya saya untuk menentukan tersebut, untuk mengidentifikasi yang mana dari kedua kasus tersebut adalah dengan memahami kasus-kasusnya. Yeah. Tentu saja untuk memahami kasus-kasus tersebut, saya harus berkomunikasi dengan baik dengan pihak-pihak yang terlibat. Setelah permasalahan sudah dipahami, maka saya perlu melakukan beberapa hal yang bisa untuk memetakan apakah kasus tersebut merupakan rujukan moral atau dilema etika. Untuk itu dibuatkan daftar pertanyaan identifikasi kasus. Syaratnya sebuah kasus merupakan dilema etika jika kedua masalah yang berbenturan tersebut tidak melanggar hukum serta tidak melanggar norma-norma yang berlaku atau menimbulkan ketidaknyamanan sosial. Jika kasus yang diidentifikasi itu lolos dari syarat-syarat tersebut, maka dapat dipastikan itu adalah kasus dilema etika, dan sebaliknya jika syarat-syarat di atas tidak terpenuhi, maka kasus tersebut merupakan rujukan moral. Ya, kurang lebih seperti itu Bu Es, mengidentifikasi tadi yang pertama. Baik, berarti tadi seperti kata Pak Bambang ya, untuk dapat mengidentifikasi kasus, yang pertama harus memahami dulu kasusnya. Terus yang kedua, berkomunikasi. Terus yang ketiga, memetakan dan membuat daftar pertanyaan ya Pak. Nanti kasus tersebut termasuk ke dalam dilema etika atau rujukan moral. Baik, ya makasih Pak. Pertanyaan kedua ya Pak. Ya, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Gimana tuh Pak Bambang? Untuk kasus dilema etika, saya itu akan mempertimbangkan kedua hal yang sama-sama benar tersebut, membenturkan faktor apa dan dari pihak mana. Apakah kepentingan perorangan atau banyak orang, atau bisa juga mengandung nilai-nilai kebenaran atau kesetiaan, rasa adil atau belas kasihan, ataukah berdampak untuk saat ini bahkan untuk atau seterusnya. Jadi seperti itu, Bu Es. Baik, berarti harus benar-benar dulu ya Pak ya, dilihat kasusnya seperti apa ya, baru mengambil keputusannya Pak Bambang. Lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang biasa Pak Bambang lakukan selama ini, langkah-langkahnya Pak? Iya, langkah-langkah yang saya tempuh adalah melihat dari suara hati dan nalar harus sejalan untuk memilih kebenaran yang paling kecil mudaratnya, tetapi besar manfaatnya, dengan mempertimbangkan kepentingan peserta didik jika kasus itu berhubungan dengan peserta didik, berdasarkan pada prinsip berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Tahap berikutnya yang saya lakukan adalah investigasi dengan memeriksa kembali fakta-fakta dan temukan peluang. Lalu buat keputusan, kemudian setelah buat keputusan, ditinjau kembali keputusan tersebut hingga keyakinan kebenaran itu ada. Dan insya Allah dalam bimbingan ilahi, keputusan yang saya ambil adalah keputusan yang bertanggung jawab. Ya, kurang lebih seperti itu. Untuk langkah-langkahnya Bu Ais. Jadi ya Pak, mengikuti suara hati ya Pak, dan mempertimbangkan kepentingan yang lain juga ya Pak Bambang ya. Sudah bagus sih Pak, nanti bisa saya contoh ke depannya ya Pak ya.
Eh, Pertanyaan berikutnya Pak Bambang ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Pak Bambang anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang menurut saya anggap efektif itu adalah dalam kasus pengambilan keputusan dengan dilema etika ialah menyederhanakan pokok permasalahan. Itu yang menurut saya paling efektif dan membangun kebijaksanaannya. Jadi ada dua hal, yang pertama adalah menyederhanakan pokok permasalahan dan yang keduanya adalah membangun kebijaksanaan. Kurang lebih seperti itu hal-halnya. Berarti tidak membesar-besarkan masalah ya Pak ya, jadi diambil yang paling sederhananya ya Pak. Baik. Pertanyaan selanjutnya Pak Bambang ya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang merupakan tantangan bagi saya adalah hasil keputusan yang mungkin akan diambil itu jika dari pihak-pihak terkait tidak menerima sepenuhnya proses untuk dapat memahamkan sebagian orang untuk secara ikhlas menerima dan menjalankan keputusan, menjadi sebuah tantangan serta untuk tetap istiqomah dalam menjalankan keputusan yang sudah disepakati. Jadi kurang lebih seperti itu. Berarti harus ini ya Pak, mencari keikhlasan dulu ya Pak ya dari orang yang memiliki kasus tersebut ya Pak Bambang ya. Baik. Selanjutnya, apakah Anda memiliki sebuah tatkala ada jadwal tertentu atau dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa nih yang akan Pak Bambang jalankan? Kalau untuk masalah yang tadi tata kelola dan jadwal tertentu, kalau pendapat menurut saya itu tidak ada jadwal tertentu ya dalam menyelesaikan sebuah kasus. Prioritasnya adalah kasus mana yang perlu diselesaikan secepatnya, tergantung dari jenis kasus dan pentingnya kasus tersebut diselesaikan secepatnya agar tercipta lingkungan sekolah yang sehat, kondusif buat semua warga sekolah. Kurang lebih seperti itu, guys. Berarti jangan menunda-nunda penyelesaian ya Pak ya. Mana yang bisa diselesaikan dulu itu diselesaikan dulu ya Pak ya. Baik. Pertanyaan selanjutnya ya Pak Bambang, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Bambang dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada, Bu. Komunikasi yang baik itu yaitu dengan semua warga sekolah, baik itu dengan guru, dengan komite sekolah, bahkan dengan warga sekolah ya. Kemudian pengelolaan emosi yang baik dan pemahaman tentang teori pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin itu menjadi faktor yang mempermudah dan membantu dalam pengambilan keputusan. Kurang lebih seperti itu. Melibatkan seluruh stakeholder sekolah ya Pak Bambang. Iya baik. Pertanyaan yang terakhir nih Pak ya, satu lagi ya Pak, punten Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Pak Bambang petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan dilema etika? Dalam mengambil sebuah keputusan, maka yang saya ambil pembelajarannya adalah mengidentifikasi jenis kasus. Itu harus bisa dilakukan lebih awal dengan melakukan pengujian dulu, lalu lakukan pengujian benar lawan benar, jangan benar lawan salah. Nah, untuk dapat menentukan paradigma apa yang kita pilih sehingga keputusan bisa diambil sesuai dengan prinsip-prinsip yang tidak merugikan siswa. Jadi seperti itu. Baik, berarti harus mengidentifikasi dulu ya Pak ya masalahnya ya. Aduh, makasih banyak Pak Bambang, saya jadi mendapatkan pencerahan nih dari ini. Terima kasih Pak sudah membantu tugas saya. Semoga Pak Bambang sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makasih Pak. Assalamualaikum Bu Nita. Waalaikumsalam Bu Iis. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Gimana Ibu? Alhamdulillah sehat juga. Ini Bu, saya mau minta waktunya Ibu Nita, boleh? Mangga. Ya, saya tuh mau mengadakan wawancara berkaitan dengan tugas guru pendidikan guru penggerak yang sedang saya laksanakan. Iya. Ya. Baik, kalau Ibu bersedia mulai saja ya Bu ya. Mangga Bu. Pertanyaan ini saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana Ibu Nita dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral?
Untuk mengidentifikasi masalah yang berhubungan dengan dilema etika dan bujukan moral adalah dengan melihat masalah tersebut mana yang terlebih dahulu harus diselesaikan dan mana masalah yang terlihat sulit atau mudah dalam menyelesaikannya. Nah, yang lebih sulit itu akan diambil keputusan terlebih dahulu, karena ketika masalah yang sulit itu kan pasti memerlukan pemikiran yang lebih mendalam ya Bu ya. Iya. Penyelidikannya juga lebih mendalam agar tidak salah dalam pengambilan keputusan. Jadi yang lebih sulit dulu yang akan saya selesaikan, dan karena pertimbangan-pertimbangan dan masukan-masukan dari orang lain juga itu memerlukan waktu yang sangat lama untuk suatu masalah yang sulit. Jadi yang akan Ibu lakukan adalah melihat dulu masalahnya, Iya. mana yang sulit dan mana yang mudah. Lalu Iya. mendahulukan menyelesaikan yang sulit dulu ya Bu Iya, ya. betul Bu. Iya, baik. Selanjutnya Bu, pertanyaan selanjutnya. Selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu Nita nih? Iya. Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang Iya. sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Iya. Nah, untuk kasus seperti itu saya akan mengidentifikasi terlebih dahulu ya Bu ya. Kemudian setelah mengidentifikasi itu saya akan menimbang dari kedua kasus tersebut mana yang lebih benar. Maksudnya yang mendekati kebenaran, dan keputusan yang akan saya ambil itu akan memberikan jawaban kepada semua pihak, agar ibarat semua pihak itu mau menerima keputusan yang saya buat, dan semuanya puas dengan keputusan yang saya buat. Jadi intinya keputusan tersebut diterima oleh semua pihak ya, Bu, pihak. ya? Iya. Baik, keren itu Bu. Selanjutnya ya Bu ya, langkah-langkah atau prosedur apa nih yang biasa Ibu lakukan selama ini? Untuk langkah-langkah yaitu yang pertama itu menentukan dalam sebuah masalah itu kita menentukan penyebabnya terlebih dahulu. Iya. Apa sih sebab dari masalah itu timbul? Iya. Kemudian melihat siapa saja yang terlibat. Apakah siswa ataukah guru ya Bu yang mempunyai masalah. Kemudian menanyakan kepada pihak-pihak yang terdekat. Kalau siswa ya kepada temannya, itu untuk mencari fakta atau bukti. Kemudian yang terakhir itu biasanya saya akan berdiskusi dengan guru yang ada, atau guru yang misalnya kalau untuk anak terlibat masalah, saya akan berdiskusi dengan wali kelasnya. Ya, jadi menentukan dulu penyebabnya apa ya Bu ya, lalu siapa yang terlibat, lalu baru dicari solusinya ya Bu ya. Iya. Baik, untuk selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang efektif menurut saya itu kan saya akan menganalisis kasus tersebut, kemudian menentukan sebuah solusi yang tidak bertentangan dengan peraturan yang ada, baik peraturan sekolah ataupun hukum yang berlaku di masyarakat, norma-norma yang masyarakat seperti itu. Jadi berdasarkan peraturan. Jadi tidak sekedar mengambil keputusan tanpa dasar hukum. Ya, sekiranya jangan menentang aja ya Bu ya. Iya, betul Bu. Baik, lalu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, tantangan yang dihadapi pasti banyak Bu, apalagi kasus dilema etika ya Bu ya. Kita harus memilih mana nih yang benar, apakah ini benar kasus ini kasus pribadi atau kasus kelompok, kemudian bertentangan dengan hukum ya Bu. Nah, tantangan yang dihadapi itu ketika kita mengambil sebuah keputusan, yaitu mencari solusi yang dapat menguntungkan atau memuaskan semua pihak yang yang sedang terlibat masalah itu. Itu tantangannya. Karena pasti ada pertentangan gitu ya Bu. Jangan sampai merugikan salah satu dan pihak, menguntungkan salah satu pihak ya Bu ya. Iya, betul Bu. Lalu apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah
Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa nih yang Ibu jalankan? Untuk jadwal sepertinya tidak ada jadwal Bu, jadi spontanitas. Misalnya ketika terjadi sebuah masalah di misalnya anak itu kan Iya. berarti spontanitas langsung diselesaikan pada hari itu juga. Ketika terjadi masalah yang sangat berat, Iya. itu akan saya diskusikan dulu dengan pihak-pihak yang terkait, terutama guru-guru yang ada di sekolah ya, terutama warga sekolah. Dan misalnya kalau emang kita harus berdiskusi dengan, misalnya berhubungan dengan orang tua murid, ya kita akan berdiskusi dengan komite sekolah juga. Nah, kalau mentok-mentoknya itu misalnya kita kadang suka butuh bahan pertimbangan dari orang lain, ya kita akan berdiskusi dengan pengawas sekolah juga. Oh begitu ya, Iya. Bu ya. Siap. Lalu pertanyaan selanjutnya Bu ya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tentu saja Bu, kita tidak mungkin mengambil keputusan sendiri ya Bu ya. Yang membantu saya itu memberikan masukan tuh tentunya rekan-rekan guru, Iya. yaitu utama rekan-rekan guru, kemudian Bapak Komite juga itu selalu membantu saya ketika menemui sebuah masalah yang sangat rumit, dilema yang misalnya saya harus berhadapan dengan masyarakat atau orang tua murid seperti itu. Oh begitu ya, Iya. Bu ya. Siap. Pertanyaan terakhir ya Bu ya. Iya. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika? Iya, pelajaran yang saya ambil itu utama Bu, saya harus lebih bijak gitu dalam menganalisis sebuah permasalahan. Iya. Untuk kita harus benar-benar bijak, kemudian memikirkan apa sih dampak-dampak negatifnya, apa sih dampak positif bagi sekolah, dan setelahnya menimbang-nimbang itu kan berarti saya bisa mencari solusi yang tepat. Kemudian pelajaran yang saya ambil yang kedua itu ya kita harus selalu bekerja sama Bu dengan rekan-rekan guru kita gitu. Kita tidak mungkin bekerja sendiri Bu. Betul. Seperti itu. Jadi intinya bijak dan bekerja sama. Iya, ya, Bu ya. betul Bu. Keren sekali nih Bu Nita, kredibilitas Ibu dalam mengambil keputusan itu sangat luar biasa. Mudah-mudahan Bu, mudah-mudahan tidak ada keputusan saya yang ibaratnya merugikan salah satu pihak. Amin. Jadi ini bisa nanti saya contoh Bu untuk kedepannya. Mungkin kalau saya menghadapi kasus-kasus akan meniru apa yang Ibu Nita lakukan. Iya. Terima kasih ya Bu ya sudah Sama-sama. membantu tugas saya. Semoga Ibu sehat selalu dan sukses. Amin. Iya, sama-sama. Terima kasih ya Bu ya. Iya. Assalamualaikum. Tajamnya